Oke, materi matriks. Jadi matriks ini juga materi baru yang belum pernah diajarkan di kelas-kelas sebelumnya, level kelas sebelumnya belum ya. Matriks itu apa? Matriks adalah susunan bilangan-bilangan. Jadi ini bilangan nih, misalnya angka 1, angka 2, angka 7, angka min 2 kayak gitu. Susunan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi panjang. Gitu ya. Jadi yang bentuk persegi panjang bisa saja persegi yang dibatasi oleh tanda kurung. Jadi harus ada tanda kurung. Kemudian bilangannya berpola, susunannya seperti dalam persegi panjang atau persegi. Nah, dalam matrik harus diketahui yang ini namanya elemen. Jadi di angka-angka yang di dalam disebut dengan elemen atau anggota. Ini anggota 11 atau elemen 11. Artinya baris 1 kolom 1. Nah, sebelum membahas elemen, ini dilihat matrik A itu yang deret yang di atas. Angka-angka ini disebut dengan baris 1 itu. Kemudian yang ini baris 2, baris 3, baris 4, baris sampai dengan baris M, kan gitu ya. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, ini titik-titik artinya dan seterusnya sampai M, berarti baris ke M. Kolom juga begitu, ini namanya kolom ya. Kolom ke 1, jadi tulisan yang kedua nih, kolom mana nih, ini kolom kedua, kemudian sampai N. Nah, kolom ke 1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4, kolom 5 sampai dengan N. Jadi ini kolom 1. Ingat yang kesini kolom ya. Kalau anak-anak ngetik Excel, Microsoft Excel itu barisnya yang sini, kolomnya yang sini, sama persis konsep matrik dipakai. Ini kolom 2, jadi 2, dan akhirnya kolom si N. Nah, matrik ini memiliki ordonya adalah M kali N gitu ya. Jadi M kali N, bukan dihitung tapi ordonya. Nah, kita praktekkan di sini. Ada matrik A sekian angkanya. Nah, kelihatan barisnya ada berapa nih? Baris ke 1, baris kedua, baris ketiga. Kolomnya ada 1, kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini baris 1, baris 2, baris 3. Berarti hal yang perlu diketahui, ordo matrik A adalah barisnya dulu, baris kali kolom. Ayo, barisnya berapa? Ada 3. Kolomnya juga kebetulan sama, ada 3. Jadi itu jawabannya. Jangan dihitung sama dengan 9, Pak. Bukan. Ordo itu menunjukkan posisi bercecernya bilangan itu gimana sih. Kebayang nih ada 3, kesininya ada 3 gitu. Jadi posisinya nih yang mengetahui. Kemudian hal lain yang perlu diketahui adalah elemen 11 itu artinya elemen atau anggota di baris 1 kolom 1. Nih kan, nih baris 1 kolom 1, 2. Udah, jadi dalam menentukan elemen gitu ya. Contoh sekarang elemen 2, 3 mana? Elemen atau anggota dari matrik A, barisnya 2 ya, kolomnya 3. Ayo cari baris 2, baris 1, baris 2. Oh, sini ya, sini. Oke, kolomnya 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Baris 2 ketemu kolom 3, berarti angka berapa itu? 8. Nah, gitu penjelasan dari definisi matriknya. Nah, demikian seterusnya. Kemudian
Ingat matriknya harus ditulis dengan huruf kapital. Jadi ini tidak boleh huruf kecil, harus huruf besar. Karena apa? Karena di dalamnya huruf-huruf kecil. Itu yang membedakan. Jadi itu Bapak kesimpulannya adalah matrik A ini yang contoh ordonya 3x3, yaitu barisnya yang ke kanan ada 3, yang ke bawah kolom ada 3. Kemudian cara menentukan elemen. Misalnya sekarang elemen 3, 2 yang mana? Baris, selalu baris duluan ya, baris baru kolom. Baris 3, 1, 2, 3. Nih. Itu ya. Baris 3. Ada 3. Kolom 2, kolom 1, kolom 2. Tuh, yang mana ketemu? 4. Jadi jawabannya adalah 4. Nah, itu definisi dari matrik. Selanjutnya jenis-jenis matrik. Jadi matrik ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah matrik 0. Matrik 0 adalah matrik yang semua elemennya anggotanya 0. Jadi matrik ini 0 0 0 0 0 ya udah matrik 0. Nah, sekedar mengulang, ayo berapa nih ordo dari matrik B berapa? Ayo mengulang yang tadi ya, barisnya 1, 2, baris ada 2, kolomnya 1, ke sini kolomnya 2, 3. Berarti ordonya 2 kali 3. Semua elemennya 0, maka disebut dengan matrik 0. Kemudian matrik baris adalah baris yang ke situ ya. Jadi baris. Matrik yang hanya satu baris. Itu definisinya seperti di modul bisa dilihat. Nah, ini dia matrik satu baris. Jadi elemennya 1 2 1 1 1 1 2 elemen 1 3. Baris ke 1 kolom ke 3 hanya satu baris. Matrik kolom, kolomnya 1. Gitu ya. Kalau ordonya nih, ordonya kelihatan nih, matrik ordo M adalah barisnya 1, kolomnya 3. Nah, tuh ini harus 1 nih. Kalau ini 1 barisnya maka disebut kolom baris. Kalau baris kolom matrik kolom berarti kolomnya hanya 1. Jadi A itu ordonya adalah barisnya 1 2 3 4, barisnya 4 kali kolomnya hanya 1 kali 1, 4 kali 1. Nah, ini cirinya. Kalau nih kolomnya 1 maka disebut nih 1 aja begini, disebut matrik kolom. Kalau yang matrik persegi adalah yang berbentuk persegi. Ada ordonya 2 kali 2, ada ordonya 1 2 3 3 kali 3. Jadi ada sama persis gitu ya. Yang memiliki jumlah baris sama dengan jumlah kolom disebut persegi. Nggak usah hafal, kalau di buku kan matrik persegi udah bla bla bla, nggak usah. Yang penting kalau udah berbentuk persegi ya udah, itu matrik persegi. Oke, beres. Sekarang matrik identitas itu simbolnya harus memang I. Nggak boleh kalau ini matrik mau M, mau N, A, B silakan. Kalau identitas ya simbol I, berarti matrik identitas. Itu pasti matrik persegi yang jumlah yang elemen diagonalnya 1, selainnya 0. Jadi yang ini 0 0 yang diagonal utama ya. Nah, ini mana nih? Oke, bentar. Tuh, nih diagonalnya nih, set angka 1, selainnya adalah 0. Jadi dengan diagonal utama 1, selainnya 0, berarti dia disebut matrik identitas. Nah, kenapa identitas? Nanti pada materi inverse itu akan tahu. Jadi sebuah matrik nih 2 kali 2 kali ini yang 2 kali 2 pasti dia sendiri. Itu namanya identitas. Sama dengan KTP kan. Ini punya KTP menunjukkan dirinya sendiri gitu. Nah, ini identitas 3 kali 3 baris, kolom 3 kali dengan ini, atau ini kali ini kan 3 kali 3 nih, kali yang ini hasilnya pasti ini gitu. Maka inilah disebut identitas. Dan yang terakhir matrik simetris. Simetris adalah matrik yang ini, lihat diagonal ya.
Nah, selain diagonal nih sama nih, kayak dicerminkan 2, 0, 0, 1, 1. Jadi itu yang disebut dengan matriks simetris. Jadi jika di istilahnya kalau di modul ditranspos, nah nanti materi ditranspos berikutnya. Jadi kalau di baris dirubah jadi kolom tetap sama barisnya ini ya. Ayo dirubah baris 1 jadi kolom 1, nih baris 1 jadi kolom tuh ini. Terus baris 2 jadi kolom 2, 2 3 1, 2 3 1. Dan selanjutnya 015 tulis 015. Ternyata sama gitu, atau ngelihatnya sederhana aja, nggak usah ribet. Nah, ini yang diagonal utama. Nah, ini sama nih 00 11 22. Maka disebut matriks simetris. Itu jenis-jenis matrik. Next, setelah tentang matrik, kemudian jenis, sekarang operasi hitung matrik. Operasi hitung matrik yang pertama adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, mudah nih, penjumlahan pengurangan sederhana ya. Misalnya ada K, matrik L. Ini ordonya berapa? 3 kali 2, baris yang 3, kolomnya 2. Nah, sama. Yang berordo sama bolehlah dijumlah atau dikurang. Ya, sekarang kan tambah L, operasi penjumlahan. Ya udah tambah. Penjumlahan pengurangan definisinya adalah elemen-elemen yang bersesuaian gitu dijumlah kalau penjumlahan. Kalau pengurangan elemen yang bersesuaian dikurang. Bersesuaian artinya nih yang paling kiri atas tinggal dijumlah, jadi dijodohin. 4 tambah 5 berapa? 9. 7 tambah 3 nih kan paling kanan atas nih, ini kanan atas, itu namanya bersesuaian tempatnya atau elemen yang bersesuaian. 7 tambah 3 10. Kemudian yang ini dengan ini bersesuaian, 2 tambah 2 tambah min 4. Ayo berapa 2 tambah min 4? Min 2. Kemudian min 8 ditambah 2. Berapa min 8 tambah 2? Min 6. 1 tambah 0 1. 5 tambah 1 6. Nah, itu hasilnya. Kalau kurang juga nanti begitu ya. K kurang L berarti 4 kurang 5, 7 kurang 3, 2 kurang min 4, min 8 kurang 2, 1 kurang 0, 5 kurang 1. Oke. Perkalian matrik dengan bilangan skalar. Nah, tadi penjumlahan dan pengurangan sudah, sekarang perkalian tapi dengan bilangan skalar, dengan sebuah bilangan. Contohnya matrik K, tuh ini dia. Ordonya 3 kali 2. Nah, sekarang hitunglah 2K. Ini namanya skalar, sebuah angka kali matrik. Yuk, tinggal nempel matriknya buat 4 7 2 min 8 1 5. Nah, sekarang 2-nya masuk. Jadi dikali semua. Itu cara menghitung dengan bilangan skalar. 2 kali matrik 2 kali 4 8, 2 kali 7 14, 2 kali 2 4, 2 kali min 8 min 16, 2 kali 1 2, 2 kali 5 10. Jadi itu hasil sebuah skalar. Transpos matrik itu adalah sebuah matrik baris dirubah menjadi kolom. Jadi baris dirubah menjadi kolom. Itu ya. Baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2 dan seterusnya. Ya. Oke, dari contoh mudah kok. A sama dengan matriknya misalnya 1 2 3 4, kemudian 0 min 1. Nah, A transpos simbolnya itu adalah A pangkat T gitu ya. Jadi A pangkat T itu namanya A transpos. Udah, baris 1 ini kan jadi kolom 1, ditulis 1 2 3 1 2 3. Baris kedua
4 0 min 1 diubah jadi kolom 2. Jadi kolom 2 4 0 min 1. Nah, itu yang disebut dengan transpose. Contoh lagi 1, B sama dengan matriknya misalnya 0 min 1 3 4 5 2 min 3 0 4. Oke, B transpose B pangkat T itu adalah B transpose 0 min 1 3 jadi 0 min 1 3 baris jadi kolom, baris 452 jadi kolom 452, baris 304 jadi kolom, min 3 0 4 min 3 0 4. Nah, itu yang disebut dengan matrik kemudian ditranspos. Matrik A ditranspos A, maka matrik transposnya ini.